Halo Juragan, kali ini saya akan mengunboxing Andromax A. Andromax A ini adalah smartphone yang benar-benar menarik, guys. Menariknya kenapa? Harganya ini hanya Rp650.000. Spesifikasi yang didapat apa? Kita lihat di sini, guys. Walaupun harganya murah, tapi kita dapat dual kamera 5 megapiksel dengan flash dan 5 megapiksel wide angle untuk bagian depannya, untuk kamera depan. CPU-nya pakai prosesor quad-core dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 210 1,1 GHz, RAM-nya 1 GB dan internal memori 8 GB. Itu udah cukup banget. Harganya Rp650.000 loh. Mana ada dapat segini kan? Layarnya LCD 4,5 inci. Terus ada sunlight visible improvement. Jadi di kondisi dengan terik matahari yang sangat menyinari HP, si HP ini bisa ngasih gambar yang lebih clear gitu, supaya kita masih bisa lihat HP-nya. Yang paling mantap adalah ini 4G LTE, HP 4G, tapi harganya Rp650.000. Dapat RAM 1 GB, dapat memori internal 8 GB. Coba kurang apa Andromax? Oke, kita langsung buka aja ya kan. Seperti biasa dikasih plastik. Smartphone Andromax itu dikasih plastik dan dikasih segel. Dia ada plastik, ada segelnya. Bungkusnya masih kayak Andromax yang dulu ya. Keren, simple. Ini kita buka aja segelnya. Sebelah lagi. Oke, kita langsung unboxing kan. Ini dia device-nya dengan layar 4,5 inci. Wow, ringan banget ini. Ini ringan karena kayaknya belum ada baterainya. Di sampingnya dulu kita lihat ada dikasih kartu smartphone 4G LTE. Kartu bundlingnya udah dipasang, ternyata udah ada di dalam HP-nya. Kartu bundling ini dapat 2 plus 6 GB bonus selama 7 hari. Udah main Rp650.000, kita dikasih lagi kan. Dikasih lagi kuota buat 1 minggu kan. Kita lanjut, ada stiker image seperti biasa. Baterai ini dari Haier ya kan. Terus ada kabel data. Plastiknya beda sendiri sama yang lain. Ada handsfree. Rp650.000 masih dikasih handsfree, coba. Dikasih busanya juga kan. Aduh, benar-benar. Kita lihat dulu kualitasnya. Ya, kualitas ya Rp650.000 lah, anggap aja bonus. Terus kita dapat adaptor dengan output sebesar, saya bacain kan, 1 ampere. Oke, terus ada voice over LTE ready. Jadi VoLTE, voice over LTE. Jadi kita bisa nelpon dengan jaringan yang lebih kinclong, lebih clear, suara kita makin jelas terdengar, mantap. Terus ada panduan penggunaan singkat, dan saya nggak akan baca karena saya udah sering banget. Ada kartu garansi yang selama 1 tahun. Dan smartphone udah terkenal ya kan, service centernya tersebar di Indonesia dan service centernya bagus. Ada silika gel. Habis kita langsung ke device-nya. Ini benar-benar paket komplit. Ini selain paket komplit kan, dikasih handsfree, dikasih busa buat handsfree-nya, terus dikasih anti gores. Rp650.000. Aduh, parah nih, smartphone benar-benar keterlaluan kan, keterlaluan murah. Ini benar-benar HP yang menarik kan, saya suka banget kalau ada HP yang harganya tuh Rp650.000 dikasih. Aduh, saya udah sebutin berapa kali, udah nggak usah dibahas lagi. Rp650.000 kita dapat HP, udahlah. Oke, ini kita bisa lihat di dalamnya, smartphone 4G LTE model A16C3H. Slot SIM keduanya cuma bisa GSM sampai konektivitas Edge atau 2G. Terus ada 4G LTE-nya tentunya cuma bisa pakai smartphone. Ada slot microSD-nya juga. Mantap, kameranya ada flash ya. Kita langsung masukin ke baterainya. Baterainya berkapasitas 1950 mAh yang menurut saya cukup untuk layar 4,5 inci. Saya ngomongnya lagi cepet soalnya saya lagi bersemangat kan. Kalau saya nge-unboxing HP yang harganya murah banget kayak gini, saya pasti bersemangat. Harganya murah, spesifikasinya mantap, itu pasti semangat. Anti goresnya kan, ini anti goresnya mantap. Kita langsung hidupin aja kan. Terus kita bisa lihat di sini di bagian kiri ada port micro USB yang menurut saya ini nggak banget tempatnya, hanya di bawah. Jadi di bawah cuma ada mikrofon,
Terus di bagian kanan ada tombol power, tombol volume. Dan di bagian atas ada jack audio 3,5 mm. Bagian belakang kamera ini, speaker juga di sini. Ya cuma segitu. Nggak usah berharap ada secondary microphone, dan nggak usah berharap kalau ini bisa nyala kan. Kalau ini bisa nyala, ini saya jungkir balik kan. Udah saya bahas terus sampai. Kita tunggu booting up ya. Ini layarnya agak memantul ya, wajar soalnya 650.000 lagi. Pokoknya setiap agan sebutin kekurangan HP ini, saya bakal bilang ini 650.000 kan. Bahan belakangnya ini doff dengan tekstur kayak rubber gitu, ada tekstur seperti karetnya. HP ini benar-benar keset, nyaman. Ketebalannya saya rasa ini cukup tebal, tapi nggak over tebalnya. Desainnya juga masih oke. Untuk harga 650.000 orang akan nyangka ini 650.000 menurut saya. Ini lama banget. Kita tunggu dulu ya kan. Oke, kita udah masuk ke user interface. Aduh, saya malah pilih bahasa Indonesia lagi. Oke, wifi lewati dulu. Lewati sajalah. Berikutnya lewati saja. Berikutnya mengerti. Oke, kita lihat user interface-nya adalah nggak ada ya, ini kayaknya Android murni aja, cuma sedikit kustomisasi tentunya dari vendornya, dari hire-nya. Pakai Android 5.1. Oke, storage-nya kita lihat ada gesture juga kan, ada bar status, ini bisa diubah juga. Oh, ini cuma presentasi baterai. Ini baterai penyimpanan. Dari total 8 GB sisa 4,2 GB, lumayan, menurut saya lumayan banget, lumayan. 650.000 kita masih bisa install COC atau jangan berharap ini bisa dipakai main berat ya kan, game berat. Kalau main Clash Royale, COC kayak gitu mah bisa-bisa aja. Jadi lumayan lah, pakai sesuai kebutuhan dengan harga yang fantastis tentunya. Ininya bener nggak ada backlightnya. Kita lihat di kameranya kan. Oke, kamera belakangnya lumayan. Kamera depannya wide angle katanya. Kita lihat di sini hasil kameranya cukup jernih, terang, mantap. Untuk harga segini, saya ingatkan lagi, untuk harga segini cukup terang dan mantap. Kamera depannya juga untuk harga segini ini cukup terang, mantap untuk pakai selfie. 650.000. Saya benar-benar kepo kan gimana performa HP ini dan gimana performa gaming atau multitaskingnya untuk harga 650.000. Jadi saya putuskan untuk HP ini saya akan buat video reviewnya. Dan jadi mungkin segini aja untuk video unboxingnya. Kalau suka videonya ingat kan di like. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you gan.